Nah, saudara, saya bersyukur hari ini sesudah pandemi ya sekian tahun ya belum punya kesempatan untuk boleh khotbah hari Minggu. Nah, kayaknya hari ini pertama kali ya dapat kesempatan, kecuali apa itu SBP atau ya pertemuan pemimpin Komsel. Nah, saudara, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu topik karena ini penting sekali, yaitu bagaimana kita menjadi murid Kristus yang tidak tergoncangkan, saudara. Kenapa saya ambil topik ini? Karena saudaraku, ya kita lihat kalau kita benar-benar buka mata kita melihat apa yang terjadi, ini adalah zaman di mana kegoncangan segala sesuatu sedang terjadi. Ya, karena itu kita mesti siap, saudara. Bagaimana menjadi pribadi yang ketika goncangan datang, kita tidak tergoncangkan. Nah, Tuhan janji kita bisa tidak tergoncangkan, saudara. Nah, karena itu mari kita mau sama-sama buka Alkitab kita, saudara. Kita mau sama-sama baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai 29. Kalau boleh kita baca bergantian, boleh? Ya, saya mulai ayat 26. Saudara baca ayat selanjutnya sampai nanti ayat terakhir sama-sama kita baca. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut sama-sama, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, saudara, kalau saudara baca ayat ini bilang saudara, ya hari-hari ini saudara, kita sedang lihat ya Allah sedang menggoncangkan segala sesuatu. Ya, dia berkata, ya satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Jadi saudara, ketika Allah berfirman di dalam Ibrani 12 ini saudara menceritakan ketika dia berfirman di Gunung Sinai terjadi goncangan saudara. Gempa bumi, goncangan di bumi ini saudara. Dan sejak itu goncangan terus berlangsung. Sampai nanti puncaknya adalah langit juga digoncang saudara. Nah kita mau lihat dalam sejarah ya apa yang akan terjadi dalam goncangan-goncangan itu. Nah, kita tahu ini pelajaran tentang akhir zaman. Ya, khususnya makin dekat kedatangan Tuhan, Saudara, goncangan itu eskalasinya akan makin dahsyat. Makanya kalau kita lihat hari-hari ini apa yang terjadi, Saudara, itu benar-benar menggenapi nubuatan tentang akhir zaman. Nah, kita mau lihat saudaraku di sini ya, ada berbagai goncangan ketika meterai-meterai itu dibukakan. Apakah meterai itu sudah dibuka? Kalau menurut saya ya, dengan melihat kenyataan yang ada saudara, yang diceritakan dalam meterai-meterai itu, kalau menurut saya meterai itu sudah dibuka. Meterai 1 sampai ke 4, bahkan awal mula meterai ke-5, menurut saya sudah dibuka, saudara. Nah kita lihat goncangan apa yang akan terjadi di dunia ini, ya karena Tuhan menubuatkan akan terjadi banyak goncangan dan puncaknya nanti saudara, yaitu langit juga digoncang.
Nah, yang pertama ketika meterai pertama dibuka itu namanya kuda putih. Siapakah kuda putih ini saudara? Kalau kita bandingkan dengan Matius 24, kita dapat melihat kuda putih itu adalah penyesatan. Ya, jadi saudara, hari-hari ini banyak penyesatan. Makanya hati-hati saudara. Ya, kalau kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang saudaraku bidat. Makanya kalau saudara lihat YouTube jangan percaya aja. Kalau saudara bingung tanya sama pemimpin. Ya, jangan main percaya aja saudara. Kalau saudara ajarannya salah, nggak selamat loh saudara, dengar. Ya, karena Alkitab bilang kita disuruh awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Karena dengan engkau melakukan itu, engkau akan selamat, juga orang yang mendengarkan engkau selamat. Ada ajaran-ajaran yang gak benar saudara, hati-hati. Anti Tritunggal misalnya, itu udah pasti sesat. Itu penyesatan, jangan percaya saudara. Ya, oneness, ya saudara, itu gak benar saudara, itu sesat. Ya, apalagi saudaraku, ya Kristen progresif ya. Oh, Yesus bukan satu-satunya Tuhan dan juru selamat, bukan. Ya, saudara hati-hati. Ajaran-ajaran yang banyak sekali saudaraku di YouTube itu. Kenapa saudaraku? Karena memang kuda putih lagi dilepas. Pengajaran sesat saudaraku ya datang, dan kalau orang dia saudaraku belum lahir baru, dia pasti disesatkan, saudara. Pasti. Kalau dia lahir baru, dia bisa disesatkan sementara, tapi dia pasti balik lagi, saudara. Nah, hati-hati dengan ajaran sesat, saudara. Itu goncangan rohani terjadi di dunia ini. Yang kedua, kuda merah, saudara. Meterai yang kedua, apa ini, saudara? Peperangan. Ya, kita lihat di mana-mana terjadi peperangan, saudara. Ini goncangan politik. Ya, goncangan dunia ini saudara dalam peperangan. Makanya kita lihat eskalasi peperangan makin banyak, saudara. Ya, dulu banyak perang tapi sekarang lebih banyak lagi. Ya. Nah, khususnya Ukraina ya, kita lihat saudara perang yang sekarang ini di Gaza dan melibatkan Timur Tengah. Jangan-jangan, ya saya tidak mengatakan itu pasti, tapi kalau lihat tanda-tandanya saudara, ini menggenapi Yehezkiel 38. Yehezkiel 38 itu adalah sejak ya Israel merdeka, Yehezkiel 36, Yehezkiel 37, belum pernah Israel diserang oleh ya bangsa-bangsa sekitarnya. Yang paling nyata adalah Iran. Ya, Iran ikutan saudara. Dan kalau saudara lihat nanti Israel akan diserang dari utara oleh bangsa-bangsa yang dipimpin oleh Gog di tanah Magog. Ya, itu adalah saudaraku Rusia yang akan memimpin bangsa-bangsa yang saudaraku saudara sepupu ya, yang radikal-radikal itu di sekeliling Israel akan menyerang Israel dari utara, tapi mereka nanti akan dibinasakan oleh gempa bumi yang dahsyat. Nah, itu saudara bisa baca di Yehezkiel 38. Kemungkinan itu sudah dimulai, saudara. Ya. Dan apalagi saudaraku banyak lagi. Ya. Nah, kemudian kita lihat kuda hitam. Ya, orang yang menunggangnya saudara memegang timbangan. Ya, lalu dikatakan apa saudaraku, gandum secupak. Ya, apa sedinar harganya. Gandum 1 liter, kira-kira secupak itu 1 liter. Ya, harganya sedinar, upah kerja 1 hari. Kalau upah kerja 1 hari 100.000 misalnya ya. Ya kira-kira segitulah saudara harga seliter gandum. Ini bicara soal apa? Goncangan ekonomi saudara. Terjadi
krisis ekonomi saudaraku di seluruh dunia udah mulai terjadi di China saudaraku. Ya, coba saudara lihat saudara berita-beritanya. Ya, banyak perusahaan yang bangkrut, orang Kristen orang pengusaha-pengusaha bangkrut saudara. Kalau saudara lihat ya dikatakan Shanghai sepi sekali sekarang saudara. Orang meninggalkan Shanghai saudara. Ya, wow, itu saudara krisis ekonomi di seluruh dunia. Anak saya cerita, Pak, dulu waktu saya masih kuliah, Pak, ya di Amerika, ya kita bisa hidup hanya dengan $2.000 bisa hidup single. Sekarang nggak bisa, Pak. Di Amerika berapa saya tanya? 3.500 buat single, itu pun pas-pasan. 3.500. Saudara tahu berapa itu $3.500 saudara? Gocap tiao. 50 juta. Itu kalau di sini harga manajer ke atas saudara. Ya kan? Gaji manajer ke atas. Ya, satu orang nggak bisa saudara hidup pas-pasan 3.500. Wow. Kesulitan ekonomi saudara. Nah, kemudian apa lagi saudara? Kuda hijau kuning, ini meterai yang keempat. Nah, ini penunggangnya bernama kematian, maut. Nah, apa yang terjadi pada akhir zaman? Terjadi kematian, saudara. Kenapa? Karena dari 3 kuda sebelumnya menyebabkan kematian-kematian. Makanya ada genosida, pembunuhan saudara. Ya, ada ISIS yang bunuh-bunuhin saudaraku. Ya, orang Kristen bunuh-bunuhin saudaraku. Orang yang tidak mau saudaraku takluk kepada mereka, pembunuhan. Ya, kemudian mati karena apa? Saudara mati tentu karena kesulitan ekonomi, kelaparan. Ya. Dan bukan hanya itu saudara. Dilanjutkan dia bilang mati karena penyakit. Berbagai jenis penyakit dan penyakit sampar. Makanya waktu COVID datang saudaraku begitu banyak orang yang mati. Dan apakah akan datang lagi? Oh bisa lagi saudaraku datang, kita nggak tahu. Ya kan jenis penyakit yang aneh-aneh, ada Ebola, ya saudara yang nggak ada obatnya, ya, itu akan datang saudaraku terus. Ya ini goncangan ya alam ini saudara, digoncang. Terjadilah malapetaka di alam ini saudara. Goncangan alam. Terjadi apa saudara? Ya terjadilah bencana-bencana alam. Ya, waduh saudara bencana alam macam-macam. Ya banjir saudara makin besar. Ya angin puyuh saudara. Kemudian saudara ya bencana-bencana lainnya. Dan gempa bumi saudara. Belum pernah gempa bumi sebanyak zaman kita hidup ini saudara. Nah ini semua goncangan-goncangan yang akan terjadi. Kemudian setelah itu apa saudara? Ada goncangan aniaya secara global di dunia ini saudara. Tapi secara khusus nanti di Israel. Aniayanya lebih khusus di Israel. Tapi seluruh dunia akan ada aniaya. Ya, saudara tahu sekarang sudah datang aniaya itu saudara. Lihat aja Olimpik, ya kan? Pembukaannya dan penutupannya saudara. Pembukaannya saudara, mereka menghina Tuhan Yesus saudara. Kekristenan mulai dianiaya saudara. Ya, penutupannya saudara lihat. Ya, itu apa saudaraku? Ya, Dewa Apollyon turun saudara. Saudara tahu nanti di akhir zaman Alkitab bilang dari dalam perut bumi, dari dalam saudaraku jurang tak terduga dalamnya akan muncul Apollyon dalam bahasa Yunaninya saudara. Siapa Apollyon ini saudara? Roh jahat yang akan dilepaskan di bumi ini. Apollyon memimpinnya saudara, dan Apollyon itu artinya destroyer. Ya, makanya itu di Olimpik yang turun itu saudara. Nah, itu Apollyon. Dengar saudara.
dunia ini sedang dikuasain oleh destroyer, penghancur. Apa yang dihancurkan, saudara? Ya, yang dihancurkan pertama adalah moral. Moral akan dihancurkan, saudara. Ya, makanya saudara lihat orang Kristen dianiaya sama LGBT, saudara. LGBTQ. Ya, dibilang orang Kristen rasis. Tapi kalau mereka ya menghina kita, saudara, itu tidak rasis. Kalau betul nggak mau rasis, mesti netral dong. Kalau kami bilang LGBTQ dosa, nggak apa-apa dong, itu pendapat kami. Kenapa mesti kita dimusuhin, saudara? Ya kan? Nah ini, jadi mereka nuduh kita rasis, mereka juga rasis. Kita nggak rasis, saudaraku. Kita mengasihi orang-orang yang ya orang berdosa, saudara. Kita nggak pernah menolak. Ada yang bilang amin. Tapi kita mulai dianiaya, saudara. Lihat di negara-negara barat. Wih, ya, kalau pendeta berani ngomong LGBT dosa, ya di konteksnya bukan di gereja, tangkap, saudaraku. Nah, aniaya mulai datang. Makanya saudara kita lihat itu udah mulai terjadi, saudara. Aniaya global mulai terjadi. Sebentar lagi saudara menuju antikris akan datang. Nah, topik saya bukan itu hari ini, tapi nanti puncaknya, saudara. Karena dunia begitu menentang Allah. Dunia nggak mau bertobat, saudaraku. Maka pada akhirnya bukan hanya bumi yang aku akan goncang, langit juga. Nah, kapan langit digoncang? Lihat gambarnya, saudara. Ketika 7 sangkakala Allah ditiup, saudaraku. Itulah 7 cawan murka Allah dicurahkan atas dunia ini. Karena manusia melawan Allah. Manusia bukan hanya enggak mau percaya Yesus, tapi melawan Allah. Manusia tidak mau bertobat, tapi saudaraku mereka mau berperang melawan Allah. Maka hukuman itu datang, saudaraku. 7 cawan murka Allah itu akan dicurahkan, saudara. Mengerikan sekali. Wow, coba lihat kiri kanan. Mengerikan, bilang. Ngeri, saudara. Tapi saya mau sampaikan ada kabar baik buat saudara. Saudara mau dengar kabar baik? Orang Kristen sejati nggak akan kena murka Allah. Ada yang bilang amin, saudaraku? Di mana ayatnya? 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai ayat 10. Berapa? 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Sebab kamu tidak ditentukan untuk ditimpa oleh murka Allah, tapi kamu ditentukan untuk diselamatkan. Yang bilang amin. Saudara, orang percaya nggak akan kena murka Allah. Nggak akan kena, itu janji Tuhan. Ya, jadi goncangan datang, saudara. Artinya gini, orang Kristen tidak akan tergoncangkan, saudara. Nah, apa itu goncangan? Saya mau bahas dulu, saudara. Kenapa ada goncangan, saudara? Nah, di akhir tahun yang lalu Tuhan kasih saya ilustrasi ini, saudara. Tuhan bilang siap ya, tahun 2024, coba kamu pelajari Alkitab. Khususnya Tuhan kasih saya 2 bagian Alkitab. Pertama adalah yang tadi, saudara ya. Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tuhan itu menggoncang dunia ini, saudara. Tujuannya buat apa? Nah, Tuhan kasih ilustrasi, saudara. Goncangan itu ya adalah seperti penampian. Penampian. Ya, saudara pernah lihat ya, baik di Indonesia maupun saudaraku, ya di mana saudara? Di luar negeri. Ya, orang kalau mau dapat padi, bukan padi ya, beras atau gandum, prosesnya mesti ditampi, saudara. Nah, saya mau tanya apa tujuannya ya penampian padi atau gandum? Ada 2, saudara ya, 2. Pertama lihat saudara,
Ya, tujuannya adalah untuk memisahkan gandum atau padi yang sejati dari gandum atau padi yang kosong. Saudara tahu nggak padi itu banyak yang kosong di dalamnya nggak ada berasnya, saudara. Kelihatan kayak padi tapi nggak ada berasnya. Atau gandum tapi nggak ada isinya, saudara. Nah, itu tujuan pertama, saudara, ditampi. Jadi waktu ditampi, ya dia terbang, saudara, ke atas, ditiup angin. Maka padi-padi yang kosong berterbangan, saudara. Gandum-gandum yang kosong berterbangan, yang ada isinya turun lagi. Berarti saudara, tujuan penampian pertama adalah untuk memisahkan yang sejati dengan yang palsu, saudara. Nah ini, nanti saudara baca di Alkitab, pada akhir zaman ada pemisahan antara lalang dan gandum. Masih ingat? Ya, mau dipisahkan waktu itu, mau dicabut lalangnya. Jangan. Tunggu sampai akhir zaman. Nanti di akhir zaman akan dicabut. Lalang itu Kristen palsu, saudara. Gandum itu Kristen sejati. Ya, dipisahkan. Ya, saudara, nanti akan dipisahkan kambing dari domba. Enggak ada dombing. Ya, cuman ada dua pilihan. Bilang, kamu bukan dombing. Kamu kambing atau domba, ya. Cuman dua pilihan. Nah, kemudian saudara, untuk memisahkan orang Kristen sejati dari orang Kristen palsu. Memisahkan murid sejati dari murid palsu. Oh ya, nanti saudara baca di Alkitab banyak ajaran tentang murid palsu. Salah satunya garam yang tidak asin itu bicara tentang murid palsu. Tapi saya tidak bahas itu hari ini, saudara. Jadi goncangan itu, terus dunia digoncang, saudara. Untuk pisahin, saudara. Nah, nanti orang Kristen yang palsu-palsu itu tinggalin. Mereka murtad, saudaraku. Mereka, saudaraku, pindah kepercayaan. Nah, itu terjadi sekarang di YouTube, saudara lihat. Kalau dia murid sejati, dia nggak akan pindah. Ada yang bilang amin? Kalau dia murid sejati, walaupun dia bisa pindah sebentar, nanti balik lagi. Saudara lihat aja, balik lagi. Ya, nah itu tujuan pertama penampian. Saudara. Tujuan kedua, padi itu setelah dipilih, yang aslinya, yang padi yang ada isinya, diapain? Kedua ditumbuk, betul? Cepret, ditumbuk. Nah kita setelah dipisahkan, kita terus ditumbuk. Ya, ada tumbukan-tumbukan, saudaraku, itu goncangan-goncangan yang kita alamin. Untuk apa, saudaraku? Supaya beras-beras, padi-padi itu terpisah sekamnya dari padinya. Ada yang bilang amin. Terus ditampi lagi. Sekam-sekamnya hilang, saudara. Yang turun yang turun beras-beras yang murni. Ada yang bilang amin? Jadi yang kedua buat apa tujuan goncangan? Memurnikan iman orang Kristen, saudara. Membuat orang Kristen makin kudus hidupnya. Membuat orang Kristen makin murni hidupnya. Membuat orang Kristen makin bertumbuh. Membuat orang Kristen makin berbuah. Membuat orang Kristen, saudaraku, makin luar biasa. Karena ujian membuat kita, saudaraku, makin bertumbuh. Bisa bayangkan kalau sekolah nggak pernah ujian? Bisa itu orang pinter, bisa lulus, nggak bisa. Bilang, cuman kamu nggak suka ujian kan. Nah, makanya berita begini, ya saya berharap saudara masih mengasihi saya. Ada yang bilang amin. Jangan nanti ada yang bilang, Pak Edi saya tunggu di luar Pak Edi.
Ya enggak ya, di sini semua senang kalau diuji. Ada yang bilang amin? Oh itu sesuai firman Tuhan saudara. Nah inilah ayat kedua yang Tuhan kasih tunjuk saudara. Dan saya pelajari, wow ya ini memang luar biasa saudara. Nah kita lihat dalam Daniel pasal yang ke-12 saudara. Ya Daniel 12 ayat 10. Ini ada penafsir Alkitab yang bilang terjadinya di Israel aja, tapi ada yang bilang enggak. Di samping di Israel, prinsip ini juga berlaku umum. Saya lebih setuju yang kedua, saudara. Bukan hanya di Israel, tapi juga berlaku umum. Karena kalau kita lihat peristiwa-peristiwa akhir zaman ini terjadi. Nah, dibilang begini, saudara. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Ya, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, pada akhir zaman akan terjadi 3 hal ini, saudara. Kita akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Oleh apa? Oleh tadi itu, goncangan-goncangan tadi itu, saudara. Ya, yang terjadi kesulitan-kesulitan, ya, kesulitan ujian itu adalah hal yang Tuhan izinkan terjadi, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya kita siap jadi pengantin Tuhan. Ya, kalau kita nggak siap, Yesus datang, saudara. Kita nggak ikutan. Siapa yang mau Yesus datang, saudara ikutan? Coba angkat tangan, saudara. Ya, jangan sampai Yesus datang, saudara nggak diangkat. Ya, saudara termasuk yang di dunia ini. Ya, siapa yang siap? Ini dia. Dia disucikan, dimurnikan, diuji. Nah, bahasa Indonesianya, saudara, disucikan dulu. Tapi bahasa aslinya, saudara, dimurnikan dulu, baru disucikan, baru diuji. Nah, dalam bahasa Inggrisnya New King James, purified, made white, and refined. Ya, jadi ini 3 kata ini, saudara, ada ilustrasinya. Ya, kata purified itu bergantung cocok dengan konsep penampian. Ditampi supaya dipisahkan antara, saudaraku, ya, gandumnya dengan sekam-sekamnya, saudara. Dipisahkan, purified. Tuhan mau memurnikan kita, saudara. Lewat goncangan-goncangan itu. Jadi jangan takut, saudara. Justru lewat goncangan kita akan makin murni. Ada yang bilang amin? Kedua, kita disucikan. Ya, atau made white bahasa Inggrisnya. Nah, ini istilah apa? Binatu. Ini istilah apa, saudara? Ya, penatu. Tahu penatu, saudara? Laundry. Kenapa orang ke laundry, saudara? Untuk mencuci pakaian yang kotor jadi bersih. Pakaian yang lusuh menjadi mengkilap. Pakaian saudaraku yang udah lusuh menjadi putih kembali. Karena orang yang bisa ketemu Tuhan adalah orang yang, saudaraku, memakai pakaian lenan halus dan berkilau-kilauan putih. Ya, itu orang yang siap ketemu Tuhan, saudara. Dan pakaian itu bicara tentang perbuatan, ya, perbuatan orang-orang kudus, saudara. Saudara, Tuhan mau siapkan kita, saudara, ya, supaya kita makin berubah hidupnya, makin kudus pada akhir zaman, saudaraku. Orang yang makin jahat, ya, orang yang jahat akan makin jahat. Orang yang baik akan makin baik. Orang yang najis akan makin najis. Orang yang kudus akan makin kudus. Ada yang bilang amin? Makanya saudara mesti siap disucikan. Nah, kemudian refine itu bicara soal seperti emas. Hanya bisa murni kalau dia masuk api, perapian. Dibakar
Emas itu saudara kalau dibakar maka unsur-unsur yang tidak murninya rontok. Akhirnya saudaraku keluar emas yang murni. Saudara, ini yang Tuhan sedang lakukan di akhir zaman. Maaf saudara, saya harus khotbah hari ini apa adanya. Saya khawatir saudara, waktu Yesus datang kau enggak ikut saudara. Itu sebabnya saya harus khotbah ini saudara. Nah, dikatakan begini saudara. Tidak seorang pun, katanya tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik diuji begini enggak ada gunanya saudara. Dia enggak ada guna karena dia belum lahir baru. Ini orang yang belum lahir baru, orang fasik. Ya, seorang pun dari orang fasik itu, tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Orang Kristen walaupun dia ngaku Kristen tapi kalau dia orang fasik belum lahir baru saudara, dia dengar ini dia nggak ngerti, tidak akan memahaminya. Bahkan dia nggak suka dengar ini saudaraku. Bahkan dia akan marah-marah kalau dengar khotbah begini. Karena ini menyinggung dia saudara. Dan dia nggak ngerti dia, ya saudara matanya tertutup buta. Nggak ngerti dia orang fasik. Tetapi apa? Orang-orang bijaksana akan memahaminya. Makanya kalau saudara orang bijaksana, saudara pasti paham ini. Ada yang bilang amin? Nah, mulai banyak orang bijaksana di sini. Yang tadi aminnya masih kurang. Ya, kalau orang bijaksana dia langsung nangkep. Ngerti dia, oh memang harus. Kalau enggak ada 3 hal ini kita enggak siap ketemu Tuhan. Ya, saudara harus terjadi 3 hal ini saudara. Ya, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Orang bijak memahaminya. Siapa orang bijak? Lawannya orang fasik. Ya, siapa orang fasik saudara? Orang bodoh. Nah, di Amsal, fasik itu orang bodoh. Orang bodoh nggak memahaminya, saudara. Tapi orang bijak ya memahami. Nah, siapa orang ya bijak itu? Nah, kita baca ya ayat yang sebelumnya, ayat yang ketiga. Nah, kita lihat dikit lagi, saudara. Nah, ayat yang ketiga bilang begini, saudara. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, inilah orang bijak. Siapa jadi orang bijak itu? Orang yang hidup benar. Lawannya orang fasik. Siapa orang bijak itu? Orang yang hidup benar dan menuntun orang lain hidup benar. Berarti dia sendiri jadi murid dan dia juga memuridkan orang lain. Jadi siapa yang bisa bertahan di akhir zaman saudara? Murid sejati. Makanya kenapa kita menekankan pemuridan gereja kita. Kalau saudara bukan murid, maaf. Yesus datang, saudara enggak ikutan. Sorry. Dia hanya datang menjemput murid-muridnya. Orang bijak ini murid Kristus. Nah pertanyaannya, sudah belum kita jadi murid Kristus, saudara? Apa sih murid Kristus itu? Itu bukan sekedar nama. Apa sih murid Kristus itu, saudara? Oke, saudara mau tahu murid Kristus itu apa? Bukan cuman dia rajin datang hari Minggu, bukan. Bukan hanya dia rajin, saudaraku, ya datang kegiatan-kegiatan, ikut komsel, belum tentu dia murid Kristus. Ikut komsel, belum tentu. Mau tahu murid Kristus itu apa? Saya udah sering bahas ini. 3B, bilang 3B. Tiap hari dia berjalan bersama Kristus. Kedua, dia belajar dari Kristus. Karena murid artinya pemagang. Orang yang belajar dari gurunya. Yang ketiga, dia berubah serupa Kristus. Kalau saudara nggak pernah berjalan bersama Kristus, saudara bukan murid Kristus.
Atau murid tapi saudara belum ngerti gimana cara jadi murid. Ya, kalau saudara nggak pernah belajar dari Kristus sebagai pemagang, karena murid matetes artinya pemagang. Yang ketiga, saudara, kalau saudara nggak berubah tiap hari, makin serupa Kristus. Walaupun dikit, tiap hari ada perubahannya. Makin berubah, makin berubah. Ada istri bilang, Pak Edi suami saya berubah, tapi makin serupa setan. Aduh, jangan gitu dong. Ya, nah coba lihat kiri kanan, dia makin serupa Kristus enggak? Atau lu kayak setan lu ya. Nah jangan gitu saudara. Ya itu bukan murid Kristus. Murid Kristus tiap hari berjalan bersama Kristus. Ya belajar dari Kristus, berubah serupa Kristus. Caranya gimana? Nah, yang terakhir, ini ayat terakhir. Ya, saudara, caranya ya adalah saudaraku, kita dipimpin Roh Kudus, saudara. Karena kita nggak bisa berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus kalau Roh Kudus nggak berdiam dalam diri kita, saudara. Kalau dulu ya, murid-murid sebelum Roh Kudus berdiam dalam diri mereka, mereka ikut Yesus secara fisik. Tapi sekarang kita nggak bisa ikut Yesus secara fisik karena dia nggak ada lagi dalam bentuk fisik. Kita hanya bisa ikut Yesus kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Maka kita tiap hari bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus memampukan kita berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, karena Roh Kudus memberitahu kita apa saja yang Yesus sudah ajarkan. Dan ketiga, kalau kita berjalan dalam Roh, kita mati terhadap daging, saudaraku, sehingga kehidupan Kristus makin nyata dalam diri kita. 3B tidak bisa dilakukan tanpa Roh Kudus. Ya, makanya saudara harus hidup dalam Roh. Nah, kita baca apa fungsi Roh Kudus, saudara, buat kita. Ya, kita lihat ayat ini, saudara. Karena apa yang dilakukan Kristus, saudara sekalian, yang mendengar berita kesukaan tentang bagaimana diselamatkan serta beriman kepada Kristus, juga dimeteraikan sebagai milik Kristus oleh Roh Kudus yang telah lama dijanjikan kepada semua orang Kristen. Kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita merupakan jaminan bahwa Allah benar-benar akan memberikan kepada kita segala yang dijanjikannya itu, dan meterai roh pada kita berarti bahwa Allah telah membeli kita dan menjamin akan membawa kita kepadanya. Inilah suatu alasan lagi bagaimana kita untuk memuji Allah kita yang mulia. Wow, untuk kita bisa jadi murid Kristus, Roh Kudus diutus berdiam di dalam kita. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu ketika berdiam, dia memeteraikan kita. Dia kasih kita meterai. Meterai Roh Kudus. Ya, itu adalah tanda bahwa kita milik Roh Kudus. Dicap. Ya, meterai itu saudara, ilustrasinya adalah zaman dulu. Kalau raja mau kirim surat, saudara, supaya surat itu aman, nyampe di tujuan, tidak dibuka oleh orang, tidak dibaca, aman, diikat dulu surat itu terus dicap pakai lilin. Nah ini contoh capnya, saudara. Ini salah satu cap Raja Yunani, saudara. Kalau udah ada cap itu, saya mau tanya, suratnya boleh dicolong nggak? Boleh dirampok nggak di tengah jalan? Nggak bisa. Berani rampok, dibunuh, saudaraku. Karena ini tanda kepemilikan raja. Demikianlah waktu saudara percaya Yesus. Waktu saudara terima Roh Kudus, saudara dicap 777. Maka di zaman antikris, enggak ada orang Kristen sejati yang bisa dicap 666. Saudara baca
Salah pengajaran yang bilang orang Kristen ya masih bisa terima cap 666, salah. Karena orang yang saudaraku terima cap 666 adalah orang yang namanya tidak tersurat di surga. Berarti belum lahir baru. Orang yang udah lahir baru, udah dicap 777. Mana bisa dicap lagi 666. Makanya kita aman kalau jadi murid Kristus. Ada yang bilang amin? Makanya coba lihat di sini ada 777 enggak? Makanya nanti ya setan tahu dia jalan-jalan. Ya, dia bilang kosong nih. Enggak ada cap 777. Peng, dia kasih 666. Orang lahir baru enggak mungkin terima cap 666. Aman. Ada yang bilang amin? Saudara dilindungi oleh Roh Kudus. Bukan hanya itu saudaraku, Roh Kudus itu jaminan sampai saudara menerima semua hasil penebusan Kristus. Semua yang Kristus tebus itu berhak saudara miliki karena saudara sudah jadi milik Kristus. Dicap aman saudara. Kita pasti bertumbuh sebagai murid Kristus. Ada yang bilang amin? Tinggal kita jalan aja tiap hari. 3B, kita dipimpin Roh Kudus tiap hari, saudara. Wow, mari kita dipimpin Roh Kudus, amin. Makanya kita mau jadi murid Kristus. Pastikan saudara, jelas saudara dalam murid Kristus. Murid Kristus itu lahir baru, saudara. Nah kalau saudara belum yakin, ikut lagi SPK. Karena sekarang SPK kita, saudara, kita tekenin lahir baru. Kamu lahir baru enggak? Banyak orang udah ikut SPK belum lahir baru, saudara. Jangan puas, ikut lagi SPK, saudara. Nah SPK yang sekarang saudara dimulai dengan CG. Wow, dahsyat sekali saudara. Nah kita mau dengar salah satu kesaksian saudara dari teman-teman kita yang ikut SPK ya dengan konsep baru ini saudara. Dan mereka diberkati sekali. Nah yang akan kesaksian ini enggak satu orang, serombongan. Ya, kenapa? Karena ya mereka memuridkan teman baru kita ini, bukan hanya satu orang yang memuridkan, kompaknya memuridkan. Nah karena itu ya tanpa berlama-lama saya undang mereka maju ke depan, nanti mereka memperkenalkan diri, mungkin nggak bisa semuanya tapi ya sebagian mereka hadir di sini saudara. Nah saudara ya silakan mungkin ya. Nah silakan Pak Yakub ini dan Pak Abram dan satu lagi siapa? Asian. Pak Asian ya itu kompak saudara. Waktu mereka dengar konsep baru ini CG ya, CG dan SPK, wah mereka ingat nama jiwa ini saudara. Ya, nah nanti kita dengar siapa dia, kemudian mereka ajak dia ikut SPK konsep baru ini ya, dan mulainya dari CG dulu saudara. Dan ternyata Tuhan lawat. Tapi ternyata nggak cukup hanya CG. Ya, perlu apa saudaraku? Follow up-nya dimuridkan oleh kompak ini. Sampai dia benar-benar lepas. Dan benar dahsyat sekali saudaraku kesaksiannya. Nah, silakan Pak Yakub. Terima kasih, Shalom, selamat pagi semua. Saya bersyukur bisa berjalan, belajar bersama Yesus. Karena di dalam perjalanan berjalan bersama Yesus, Roh yang memimpin saya. Sehingga peka. Kalau Tuhan mengirim jiwa, kita peka, ini dia. Kita akan laksanakan amanat agung. Satu hari saya berkenalan dengan Peter secara tidak sengaja. Ini Peter. Kebetulan anak cucu saya dengan anak dia satu sekolah dan kita berkenalan. Tapi dia ada di Kamboja. Kita ada di Indonesia dan saya mengundang Peter pada waktu itu melalui telepon. Saya bilang ikut MCD, mesbah doa pagi. Ya, setelah kenalan tapi tidak ada follow up-nya. Artinya tidak berkelanjutan.
Satu hari dia tiba di Indonesia, dia bilang dia sudah tinggalkan Kamboja untuk datang ke Indonesia dan kembali ke tanah air. Nah pada waktu itu rupanya benih yang saya tabur Mulai tumbuh. tumbuh ya. Dia datang, dia cari saya. Dan kebetulan pada waktu itu ada champion gathering Pak Edi yang diadakan di Abalov Industri. Saya pikir ini juga kesempatan, saya ajak. Waktu saya ajak ternyata saya juga tidak mengerti apa yang membawa dia, akhirnya dia kepingin juga ikut. Rindu dia ikut. Nah akhirnya dia ikut dan pada waktu ikut dia mengalami sesi demi sesi satu ketenangan yang meliputi diri dia. Setelah CG selesai 2 hari berturut-turut, hari berikutnya entah mengapa, Ada serangan balik ya. iya jadi dia manifestasi. Dia bisa bersuara dengan suara yang menyeramkan, matanya jadi putih, kemudian dia agak bangun begitu. Wah saya takut juga. Lalu juga beberapa hari kemudian dia menjadi anak-anak bersuara seperti anak 7 tahun. Dan saya juga mengalami satu kebingungan, akhirnya saya bilang, wah ini saya mesti ajak teman-teman kompak saya nih untuk bantu menemani atau mendorong, membimbing kepada Peter ini. Dan waktu itu kita lakukan, wah luar biasa selanjutnya Peter yang nyambung. Iya. Ini Peter ya saudara. Nah Peter boleh ceritakan dulu nggak, kamu dulu sebelum lahir baru terlibat apa aja? Ya mungkin nggak usah tahu detail tapi supaya jelas ya. Ya silakan. Ya, dulu sebelum saya lahir baru, saya ini penganut okultisme, aliran pentagram. Jadi saya belajar pentagram dengan ritual-ritual yang mungkin bisa dibilang sangat mengerikan. Iya. Bahkan Jadi ada korban-korban segala lah ya. Nah ini sangat ngeri saudara. Ini adalah semacam kayak gereja setan sebenarnya. Ya terus. Ya, dari situ saya bisa berinteraksi dengan roh-roh, jin-jin seperti itu yang bisa membantu saya dalam beberapa hal yang mungkin seperti melukai orang atau mungkin merencanakan sesuatu, meramal dan sebagainya, itu saya bisa. Tapi dalam perjanjian yang saya pelajari itu umur saya cuma 40 tahun. Jadi udah ada perjanjian ya. Betul, sudah ada perjanjian. Dan Umur itu 40 akan dicabut nyawanya. Ya. Dan itu membuat suatu keadaan diri saya penuh dengan ketakutan. Bayangkan kita tahu bahwa umur kita cuma 4 sampai 40 tahun tuh sangat mengerikan sih menurut saya. Makanya itu saya berpikir saya harus mencari sesuatu yang bisa melepaskan saya dari ilmu ini. Tuh. Dan kebetulan Tuhan mempertemukan saya dengan Om Yakub. Ya kan Om Yakub ajak saya CG. Awalnya saya nggak tahu CG itu apa ya. Ya kan. Tapi ketika saya masuk, oh CG itu ternyata SPK. Karena dulu setelah saya mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, saya tahu ini salah dan saya lari. Lari ke gereja. Kenapa ke gereja? Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Yang saya tahu cuma gereja, makanya saya pelepasannya ke gereja seperti itu. Tapi hasilnya nol. Dan di gereja itu ada semacam SPK juga ya, mirip-mirip. Iya, mirip-mirip SPK, seperti itu. Jadi ya begitu saya ikut Om Yakub CG, Champion Gathering ternyata SPK. Ya udah saya mau coba ikut. Begitu ikut ternyata beda. Ini SPK-nya ini ada lawatan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saat di acara itu saja gitu. Jadi saat saya hadiri SPK tersebut, lawatan Tuhan ada, hadir, rasa damai ada. Ketika pulang saya ketakutan lagi. Karena iblis terus intimidasi saya dengan visual-visual yang sangat mengerikan, bisikan-bisikan yang sangat-sangat mengganggu mental saya. Sehingga akhirnya saya manifest selama 3 hari. Di situ ada istri tercinta yang nemenin saya. Ya kan, dia juga ikut mendoakan saya. Dan teman-teman Champion Gathering juga mendoakan saya. Sehingga saya mendapatkan lawatan dari Tuhan. Tapi nggak cukup sampai di situ teman-teman. Iblis tetap nggak mau lepas jiwa saya, ya kan dia tetap mengusik hidup saya. Tapi teman-teman dari Kompak dan istri saya juga nggak cukup diam seperti itu aja. Dia mengatakan pada saya bahwa perkatakan firman, hidupkan firman dalam hidupmu. Ayat mana yang Tuhan kasih itu? Kamu suruh apalin, renungin, perkatakan.
Ya, ayat yang saya terima itu 1 Yohanes 5 ayat 18 bahwa kita yang lahir dari Allah, ya kan, tidak bisa terus-menerus berbuat dosa, ya kan. Bahkan si iblis tidak bisa menguasai kita, menjamah pun tidak bisa. Itu yang saya terus berkatakan bahwa saya memanggil kedaulatan Tuhan dalam hidup saya. Tidak ada satu kuasa pun yang berkuasa atas diri saya, termasuk iblis, hanya Tuhan Yesus saja. Seperti itu. Ya. Terus waktu kamu renungkan terjadi apa? Wah, setelah saya renungkan, itu terjadi pelepasan. Pelepasan sedemikian rupa dalam hidup saya bahwa saya menerima kuasa Roh Kudus. Tuhan jaga dan lindungi hidup saya. Bahkan saya saat ini telah membangun mesbah keluarga. Setiap malam saya berdoa bersama istri saya. Sama istri Saling ya? mendoakan anak dan sebagainya. Kita hidup bukan dengan kekhawatiran lagi tapi dengan sukacita. Kamu Terima kasih. terima baptisan Roh Kudus nggak? Kamu ngalamin nggak? Untuk baptisan Roh Kudus, Ada lawatan Roh Kudus. lawatan Roh Kudus ya, Ya, seperti itu. puji Tuhan. Ya, amin. Nah, sekarang kita mau dengar dari kompaknya ya. Gimana Pak Abraham waktu itu pengalaman melayani Patrick ya? Nah, kalau saya pribadi, Peter, saya melihat ya perubahan Peter yang tidak mungkin jadi mungkin satu. Melalui SPK dan CG yang dulu saya udah tahu juga. Ya. Tetapi ini yang tidak mungkin diubah. Kenapa? Hal yang serupa, saya punya teman baik orang Bali. Sama-sama ilmu kebal. Saya tanya beliau, kamu berapa lama dilepasin? 15 tahun Pak Edi. Waduh. Sedangkan kalau di benak saya di firman Tuhan mah saat itu aja. Saya berontak. Tapi ketika saya lihat perubahan kompak yang melayani Peter ini, saat itu Pak Edi. Dan direkam jelas. Dan di sana saya belajar. Rupanya maksud saya umur 70 pun harus belajar pengalaman orang 30 tahun. Amin. Ide-ide beliau ini yang banyak hal yang saya nggak bisa detail. Yang saya lama gumulin, kagak dapat Pak Edi. Ya artinya gini Contoh. saudara, jadi setelah dia dilayani di SPK, bukan cuma dimuridkan dari sisi rohani ya Pak ya, dimuridkan juga dari sisi keuangan, ekonomi ya. Ya gimana itu akhirnya Pak? Contoh dia hanya katakan satu, kita mulai dari nol Pak Abraham. Om, saya pikir nol. Oh, nol itu rupanya menghilangkan pengalaman dia yang dulu, yang kebal, perlu pun kebal Pak. Dihilangkan sama sekali, belajar dari mulai nol lagi dengan dasar firman Tuhan. Saya jadi ngeh, ternyata memang hikmatnya lebih pintar dari orang yang cicap. Orang cicap lebih pintar. Nah ini saling meneguhkan, saling menguatkan. Akhirnya kami punya satu kesimpulan begini. Oke, lu jalan di depan, gua dorong dari belakang. Dia jawab saya, bukan Om. Yang jalan depan tuh Yesus. Lebih pintar dia. Jadi yang pintar yang mana? Yang pintar yang mana? Yang ide baru, yang teknologi penuh itu. Mungkin dari saya, jadi saya bersyukur sekali melalui komunitas yang nyata. Yang saya sering dengar hebat-hebatnya, saya nggak ngerti hebatnya Ibra. Ternyata hebatnya adalah orang yang tidak bisa diubahkan secara apapun. Diubahkan hanya dengan kebersamaan. Amin. Dan bukan satu orang. Yes. Terima kasih. Tuhan Yesus kompak ya Pak ya. memberkati. Thank you, kesaksiannya luar biasa. Kita beri 10 tepuk menit. tangan untuk Allah kita. Makanya saudara, orang yang didiami oleh Roh Kudus saudara, dia dimeteraikan. Dia punya jaminan keselamatan. Setan gak bisa menjamah dia saudara. Dia lepas, bayangin saudara. Dia udah pernah didoain pelepasan yang oleh pelepasan-pelepasan yang biasa di gereja-gereja nggak lepas-lepas. Tapi hari ini dia bebas total saudaraku. Dan sekarang terus dimuridkan oleh kompak. Nah apakah saudara mau jadi murid yang tidak tergoncangkan? Siapa yang mau jadi murid yang tidak tergoncangkan saudaraku? Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudaraku. Sebelum kita sama-sama tutup ibadah ini saudara. Ya, kita mau saudaraku datang
Dan kita mau terima berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Saya mau ajak kita nyanyi satu lagu, ya, Roh Kudus hadir di sini, ya. Kita mau sama-sama, saudaraku, terus penuh Roh Kudus hidup, saudaraku. Kita dipimpin Roh Kudus setiap hari, saudaraku. Sehingga kita bisa praktek 3B, berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, dan berubah serupa Kristus. Kita mau nyanyi Roh Kudus hadir di sini. Ya. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan sekali lagi, Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, Kau hadir dalam hidup kami. mengalir di bait suci, Inilah Tuhan bait-Mu. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, Roh-Mu Tuhan, bekerjalah Tuhan, penuhi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau belajar dari Engkau, kami mau berubah serupa Kristus. Suralabaya Sandarabatu, Dirabaya Sandarabaya Tandanamakatatara. Mari kita, saudaraku, izinkan Roh Kudus mengurapi kita saat ini, saudara, sehingga kita penuh dengan Roh Kudus, saudara.
Biarkan dia penuhi hidup kita. Biarkan Roh Kudus ambil alih, saudaraku. Biarkan dia yang pimpin kita. Dia yang ngajar kita. Dan dia yang, saudaraku, akan mengubah hidup kita serupa dengan Kristus. Kiralabaya sandaralababababa. Kiralabaya sandaralababababa. Biarkan Roh Kudus melawat kita. Haleluya. Kami mau jadi murid yang tidak tergoncangkan Tuhan. Tuhan, goncangan boleh datang Tuhan. Tapi kami tidak akan tergoncangkan Tuhan. Karena Roh Kudus melindungi kami Tuhan. Roh Kudus menolong kami Tuhan. Roh Kudus memampukan kami menjadi murid sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau berikan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami tetap dalam firman-Mu Tuhan, kami benar-benar murid-Mu. Dan kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Karena kami semua murid-murid-Mu yang sejati. Tuhan, kalau ada di antara kami yang masih belum jelas dia murid sejati, kami doakan supaya dia Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dan Roh Kudus bersaksi bersama roh mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Tuhan, karena itu Tuhan, kami doakan SPK yang nanti kami akan lakukan Tuhan bulan depan. Mulai dari tanggal 31 Agustus ini CG Tuhan. Kami doakan teman-teman kami yang belum jelas apakah dia lahir baru atau belum. Tuhan, kami doakan mereka bisa gabung, ikut dimuridkan Tuhan. Sehingga mereka tahu pasti dia adalah murid sejati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Saudara-saudara, mari kalau engkau rindu terima berkat Tuhan, angkat tanganmu saudaraku. Saudara-saudara, saat ini setelah engkau dengar firman Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan perlindungan Roh Kudus menyertai saudara. Juga semua persembahan yang saudara beri dengan ucapan syukur, Tuhan berkati engkau. Tuhan lipat gandakan apa yang engkau tabur. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.